Kalau sudah di medan tawuran seperti itu dulur-dulur, mau latihanmu berapa tahun lamanya, itu sudah tidak berlaku. Karena kena bacok ya, mati. Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari gabung bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sugeng ngejek dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang di sini terekam oleh video amatir dari mungkin orang awam atau dulur kita ya. Di sini akhirnya tersebar di grup-grup WA dan sosial media dulur-dulur. Jadi ada yang di sini kita sebut saja adalah rombongan ya. Rombongan orang-orang yang mereka ini mengucapkan kalimat yang pasti saya rasa menyinggung dulur-dulur PSHT, seluruh dulur-dulur PSHT. Kurang lebih seperti ini dulur-dulur. Nah, dalam video kali ini Bima ANF tidak akan cut-cut seperti biasanya ya kan, tidak akan memotong-motongnya agar terlihat rapi. Tapi Bima ANF ingin langsungan saja ya kan, tidak Bima ANF potong-potong supaya terlihat real dan lebih jelas lagi ya penjelasan Bima ANF. Kalau dipotong seperti itu takutnya diedit-edit ya, karena pernah ada kejadian. Dulu saya membuat video, saya tidak akan mengucapkan lagi karena takutnya dipotong oleh oknum ya. Saya mencontohkan kalimat yang diucapkan oleh oknum-oknum tersebut. Hanya saja malah dipotong, akhirnya diviralkan di grup Geladak Ligas. Jadinya kan yang salah paham saya sama dulu-dulu saya. Nah, dalam video kali ini tidak akan saya potong-potong dan akan saya kasih timer agar tidak mudah dihasut ya dulu-dulu saya ini. Agar tidak mudah salah paham intinya. Dan seperti biasa apabila pembahasan agak serius, di sini Bima ANF akan membawa sebotol air agar tidak belibet ngomongnya dulur-dulur. Kita bisa membahas secara enjoy dan santai. Ger. Oke. Jadi di sini viral video yang menampilkan gerombolan orang-orang yang mengatakan itulah. Saya takut diedit lagi ya kalau saya mencontohkan. Ini saya bingung dulur-dulur. Apakah orang sebanyak itu memang benci terhadap Ezatrate atau punya dendam pribadi dengan Ezatrate? Mungkin maksudnya dendam di sini mereka pernah menjadi siswa karena tidak kuat, akhirnya mereka ikut perguruan lain dan mereka akhirnya menyimpan dendam. Kenapa kok saya tidak bisa jadi warga Ezatrate? Atau mungkin dengan alasan yang lain. Ketika berbenturan dengan oknum-oknum ya, sebut saja oknum Ezatrate lah karena mereka di sini lawannya adalah Ezatrate. Kok yang disebutkan adalah perguruannya? Berarti ini sama saja Anda ini menantang seluruh warga Ezatrate. Jadi saya sangat menyesalkan ya, kita semua lah, bukan saya saja. Yang di sini kita sebenarnya sangat rukun dengan organisasi lain, dengan perguruan lain. Tapi kenapa kok kita juga merasakan imbasnya? Kalau misalnya Anda ini bermasalah dengan oknum, ya selesaikan dengan oknumnya. Sekalipun itu saudara saya ya kan, sekalipun itu warga Ezatrate. Kalau memang salah ya silahkan Anda tindak. Jangan Anda sebutkan nama perguruannya, Mas. Jadi Madura kan saya. Jadi jangan sampai ini terulang lagi ya dulur-dulur ya. Karena saya pribadi apabila saya bermasalah dengan orang ya, saya pun tidak pernah mengunggulkan wani becah terate kan istilahnya, atau saya ini gimana, pokoknya menyebutkan embel-embel supaya saya ini terlindungi oleh nama Ezatrate itu saya sangat anti dulur-dulur. Tapi ya adanya saya mungkin banyak yang membela, memang dulu-dulu Ezatrate jumlahnya sangat banyak. Saya tidak bisa membendungnya dulu-dulu. Bila saya berdebat dengan perguruan lain mungkin ya kan, pasti saya akan banyak yang membela. Itu karena warga Ezatrate jumlahnya banyak. Tapi terlepas dari itu,
Saya pernah membuktikan. Saya dulu di Nganjuk ya kan. Saya benar-benar mendatangi si ide ini. Saya sendiri, saya tidak menggunakan atribut Eza Teratai. Tapi nyatanya zong ya kan. Tidak ketemu siapapun. Bukan saya tujuannya di sini pengen dianggap jagoan atau membela nama organisasi, enggak. Karena yang tersinggung memang saya tersinggung dengan apa yang dia lakukan. Tapi saya datang dengan secara pribadi ya kan, tidak menggunakan embel-embel nama organisasi. Jadi apapun saya kalah di situ, ya saya tidak membuat malu organisasi. Adapun saya di situ diciduk sama orang Nganjuk karena bikin geger kota Nganjuk, ya saya pun juga tidak membuat malu organisasi saya. Kan seperti itu konsepnya dulur-dulur. Nah ini Anda ini menghina organisasi Eza Teratai. Ini Anda sebenarnya secara tidak langsung juga memperburuk citra organisasi Anda. Jadi himbauan dari saya juga secara pribadi buat dulur-dulurku Eza Teratai, kalau bisa sih hal-hal seperti ini jangan diimbangi ya. Karena kita semua yakin orang-orang semacam ini sebenarnya orang yang tidak bernyali. Beraninya ya sebatas keroyokan atau pas warganya banyak atau anggotanya banyak. Tapi kalau misalnya ketemu 1 lawan 1, saya yakin orang seperti ini nggak ada nyalinya. Ya kalau misalnya keroyokan, tidak usah latihan bertahun-tahun. Semua ormas pun juga bisa, semua orang pun juga bisa, tanpa ikut bela diri loh ya. Tapi kalau misalnya duel 1 lawan 1, tanpa punya basic bela diri, dia tidak akan mungkin bisa menang ya kan. Tidak akan mungkin bisa menang. Kita mulai belibet ya ngomong dulu. Kita minum dulu. Jadi adanya orang-orang yang mengimbangi organisasi kita dengan cara menghina seperti itu, dan akhirnya kita mendatangkan dulur-dulur kita lewat grup WA mungkin, atau mungkin lewat sosial media yang lain. Ini dulur kita di perguruan lain misalnya. Secara tidak langsung kita akan seimbang dengan mereka. Mereka ini mensejajarkan organisasi atau perguruan mereka dengan perguruan kita atau organisasi kita. Karena yang dilihat masyarakat umum, mereka sama-sama kuat. Wih, ini yang berantem atau yang ribut dari organisasi mana? Misalnya, dari organisasi IKSPI dan Eza Teratai. Secara tidak langsung, IKSPI ini akan sejajar dengan Eza Teratai. Walaupun tahunnya lebih lama berdiri Eza Teratai. Jadi, oknum ini yang segelintir ini ya kan, apabila kita imbangi dengan nama Eza Teratai, secara otomatis komunitas mereka ini atau komunitas rasis mereka ini misalnya ya, ini secara tidak langsung akan sejajar dengan banyaknya organisasi kita. Karena ya yang orang lihat itu mereka sama-sama berani. Jadi seperti itu dulu konsepnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita terpancing ya kan dengan sulutan dari, walaupun itu saudara kita ya, lo hitam kan gini. Bukan berarti kita tidak berani atau kita ini tidak peduli dengan dulur, enggak loh. Tapi kita justru malah akan masuk ke perangkap mereka. Nama mereka juga semakin terkenal, semakin besar. Belum nanti ada korban yang berjatuhan. Kalau sudah di medan tawuran seperti itu dulur, mau latihanmu berapa tahun lamanya, itu sudah tidak berlaku. Karena kena bacok ya mati. Kena pukul ya ngamar di rumah sakit. Mau latihanmu 10 tahun, 15 tahun akan seimbang dengan orang yang tidak ikut bela diri sekalipun. Karena bacok aja tetap mati ya kan. Jadi semoga ini dipahami oleh dulur-dulurku semua ya kan. Kejadian seperti ini sebenarnya sangat disayangkan, dan kita pun juga sebenarnya tersulut dulur-dulur atas kejadian ini. Tapi kita sebisa mungkin harus bisa mengontrol emosi kita, bahwa oknum-oknum ini kan, ini sebenarnya hanya oknum-oknum. Ini berusaha mancing agar perguruan kita dipandang buruk oleh masyarakat ya kan. Yang padahal komunitas-komunitas oknum ini bermasalahnya dengan 1-2 oknum juga, mungkin oknum dari Eza Teratai. Tapi efeknya kemana-mana, organisasi kita kena. Yang dipanggil pasti siapa? Bukan ketua atau admin komunitasnya, tapi ketua cabangnya lur. Minimal ya ketua rayon atau ketua rantingnya. Jadi jangan sampai kita melibatkan saudara kita dengan permasalahan pribadi kita.
Dan semoga permasalahan ini tidak terjadi di tempat-tempat lain, ya kan? Dan tidak terulang lagi lah intinya kejadian seperti ini. Bermasalah dengan oknum, tapi yang dijelek-jelekan nama perguruan atau organisasinya. Ini sangat disayangkan ya dulur-dulur. Jangan sampai terjadi di tempat lain atau oleh perguruan lain juga. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF. Dan sampai jumpa di video ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Mari yuk gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari yuk gabung bersilat.